Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di Aiman, tempat di mana kita belajar berbagi dan menginspirasi satu sama lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kalian nggak ketinggalan konten terbaru. Selamat datang kembali jiwa-jiwa bukan orang biasa di episode kali ini. Pesan yang akan dibawa Aiman adalah tentang, apakah Anda pernah bertanya-tanya apa artinya menjadi salah satu jiwa terpilih? Apa yang diperlukan untuk dipilih oleh Yang Ilahi dan dipanggil untuk tujuan yang lebih tinggi? Apakah itu sesuatu yang sudah ditentukan sebelumnya? Atau apakah itu terungkap melalui perjalanan hidup Anda? Pertanyaan-pertanyaan ini telah menarik perhatian pencari spiritual selama berabad-abad. Hari ini, kita akan menjelajahi bagaimana Tuhan memilih orang-orang yang terpilih, mengungkap 7 rahasia ilahi yang mungkin belum Anda ketahui. Pastikan untuk menonton video ini sampai akhir untuk menemukan rahasia-rahasia yang bisa mengubah perjalanan spiritual Anda selamanya. Selamat datang di keluarga Aiman. Di sini kita adalah pengembara yang senantiasa mencari cahaya kebenaran. Bersama-sama, kita akan melangkah maju, mengasah jiwa, dan menaklukkan segala kegelapan dalam diri. Bagi kalian yang telah lama bersama, terima kasih atas subscribe, terima kasih atas super thanks, like, dan tinggalkan komentar dengan bismillah untuk mengirim sinyal ke alam semesta. Dengan melakukan itu, kamu sedang menyelaraskan energimu dengan pesan ini dan memperkuat kekuatannya. Putar video ini secara berulang untuk memperkuat sinyal tersebut dan menyerap seluruh energi yang terkandung di dalamnya. Percayalah, jika kamu benar-benar salah satu dari yang terpilih, kamu akan merasa terdorong untuk menonton hingga akhir, karena apa yang akan aku bagikan akan sangat bergema dalam jiwamu. Jika kamu belum siap, kamu mungkin tidak akan bertahan. Tapi jika kamu bertahan, itu karena kamu memang harus mendengarkan ini sekarang. Mari kita mulai. Saat kita mulai, mari kita renungkan kata-kata dari mistikus Meister Eckhart yang pernah berkata, "Mata melalui mana saya melihat, Tuhan adalah mata yang sama melalui mana Tuhan melihat saya. Mata saya dan mata Tuhan adalah satu mata, satu penglihatan, satu pengetahuan, satu cinta." Pernyataan yang mendalam ini mengisyaratkan hubungan yang dalam dan misterius antara Yang Ilahi dan mereka yang terpilih. Ini menunjukkan bahwa menjadi terpilih bukanlah tentang kualifikasi eksternal, tetapi tentang hubungan intim dan pribadi dengan Yang Ilahi, sebuah hubungan yang melampaui pemahaman biasa. Untuk memahami bagaimana Tuhan memilih orang-orang yang terpilih, kita harus terlebih dahulu memahami sifat dari terpilihnya. Konsep ini sering disalahpahami sebagai bentuk favoritisme, di mana Tuhan secara sembarangan memilih individu tertentu di atas yang lain. Namun ini jauh dari kebenaran. Terpilih oleh Tuhan bukanlah tentang favoritisme. Ini tentang keselarasan. Ini melibatkan berada dalam keadaan penerimaan di mana jiwa seseorang selaras dengan kehendak dan tujuan ilahi. Keselarasan ini tidak bisa dipaksakan atau dibuat-buat. Ini adalah resonansi alami antara jiwa dan Yang Ilahi, sebuah koneksi yang ada di tingkat spiritual yang dalam. Ketika keselarasan ini terjadi, individu menjadi wadah bagi rahmat, kebijaksanaan, dan cinta ilahi. Mereka terpilih bukan karena mereka lebih baik dari yang lain, tetapi karena mereka secara unik cocok untuk memenuhi tujuan ilahi tertentu. Ini membawa kita kepada rahasia ilahi pertama. Bab 1, panggilan kepada hati. Rahasia pertama tentang bagaimana Tuhan memilih orang-orang yang terpilih dimulai dengan panggilan kepada hati. Panggilan ini bukanlah suara keras yang menggelegar dari langit, tetapi dorongan batin yang halus yang menarik individu menuju tujuan yang lebih tinggi. Ini adalah bisikan lembut di kedalaman jiwa. Perasaan tak terbantahkan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam hidup ini daripada yang tampak. Panggilan ini sering muncul secara tak terduga di saat-saat kebahagiaan yang besar atau penderitaan yang mendalam. Ini dapat terwujud sebagai rasa kerinduan, keinginan mendalam untuk terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Bagi sebagian orang, mungkin muncul sebagai rasa ingin tahu yang tak terpuaskan tentang misteri hidup dan alam semesta. Bagi yang lain, mungkin datang sebagai kesadaran mendadak bahwa jalur mereka saat ini tidak memuaskan, mendorong mereka untuk mencari makna yang lebih dalam. Apa yang membuat panggilan ini unik adalah bahwa ia bergema dalam hati. Ini tidak didorong oleh motivasi eksternal seperti ketenaran, kekayaan, atau pengakuan. Sebaliknya ini didorong oleh pengetahuan batin bahwa tujuan yang lebih besar menanti untuk ditemukan. Pengetahuan batin ini adalah indikasi pertama bahwa seseorang mungkin termasuk di antara orang-orang terpilih. Namun tidak semua orang yang mendengar panggilan ini meresponsnya. Banyak orang merasakan dorongan dari undangan ilahi ini,
tetapi memilih untuk mengabaikannya, seringkali karena rasa takut, keraguan, atau tekanan kehidupan sehari-hari. Namun, orang-orang yang terpilih tidak dapat dengan mudah mengabaikan panggilan ini. Ia terus bergema di dalam hati mereka, semakin kuat seiring berjalannya waktu. Akhirnya mereka merasa terdorong untuk bertindak, mencari jalan yang telah ditetapkan di depan mereka. Tanggapan terhadap panggilan ini menandai langkah pertama dalam perjalanan. Orang-orang yang terpilih, sebuah perjalanan yang memerlukan keberanian, iman, dan kemauan untuk melangkah ke dalam ketidakpastian. Namun, ini juga merupakan perjalanan yang dipandu oleh kebijaksanaan ilahi dan didukung oleh rahmat ilahi. Mereka yang menjawab panggilan ini sering menemukan hidup mereka berubah. Dengan cara yang tak terduga, mereka mungkin menemukan peluang baru, bertemu dengan individu-individu inspiratif, atau mengalami sinkronisitas yang mengonfirmasi bahwa mereka berada di jalur yang benar. Penting untuk dicatat bahwa panggilan kepada hati menghormati kehendak bebas individu. Tuhan tidak memaksa siapapun untuk menerima peran sebagai orang terpilih. Sebaliknya, panggilan ini adalah sebuah undangan, dorongan lembut yang mendorong individu untuk mengeksplorasi kemungkinan perjalanan spiritual mereka. Keputusan untuk menerima panggilan ini sepenuhnya bergantung pada individu. Ini adalah pilihan yang harus dibuat dengan bebas tanpa paksaan atau tekanan. Mereka yang memilih untuk mengikuti panggilan ini sering melakukannya karena rasa cinta dan pengabdian yang mendalam. Mereka tertarik pada yang ilahi bukan karena imbalan atau pengakuan, tetapi karena mereka merasakan tarikan, tak tertahankan, menuju sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Pilihan untuk mengikuti panggilan ini adalah bukti kekuatan dan kemurnian jiwa mereka, membedakan mereka sebagai salah satu yang terpilih. Setelah panggilan kepada hati diterima, perjalanan orang terpilih benar-benar dimulai. Perjalanan ini tidak selalu mudah, seringkali diwarnai dengan tantangan, ujian dan rintangan yang harus diatasi. Namun mereka yang terpilih tidak pernah ditinggalkan untuk menavigasi jalan ini sendirian. Mereka dipandu oleh kekuatan yang lebih tinggi yang menawarkan kebijaksanaan, dukungan, dan perlindungan di sepanjang jalan. Petunjuk ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, bisa datang sebagai wawasan intuitif, mimpi, atau visi yang memberikan arah dan kejelasan. Ini bisa disampaikan melalui kata-kata seorang mentor, seorang guru spiritual, atau bahkan seorang stranger yang memberikan nasihat tak terduga. Ini juga bisa hadir sebagai rasa damai dan keyakinan yang dalam bahwa seseorang berada di jalur yang benar, meskipun jalan ke depan tampak tidak pasti. Kunci untuk menerima petunjuk ini adalah tetap terbuka dan peka terhadap yang ilahi. Orang-orang yang terpilih harus mengembangkan hubungan yang dalam dengan diri batin mereka, mempercayai intuisi mereka, dan dorongan halus dari yang ilahi. Ini memerlukan disiplin spiritual, termasuk praktik seperti doa, meditasi, dan kontemplasi, yang membantu menenangkan pikiran dan membuka hati terhadap kebijaksanaan ilahi. Saat orang-orang yang terpilih melanjutkan perjalanan mereka mulai mengenali tanda-tanda petunjuk ilahi dengan lebih mudah. Mereka belajar untuk mempercayai prosesnya, meskipun tidak selalu selaras dengan akal sehat. Mereka memahami bahwa mereka dipimpin oleh suatu kekuatan yang melihat gambaran yang lebih besar, sebuah kekuatan yang tahu apa yang terbaik untuk mereka dan untuk kebaikan yang lebih besar. Rahasia ilahi kedua tentang bagaimana Tuhan memilih jiwa terpilih adalah proses pemurnian. Proses ini adalah salah satu aspek paling penting dari terpilihnya, namun sering disalahpahami atau diabaikan. Pemurnian bukan hanya tentang pembersihan moral atau etis. Ini adalah penyempurnaan spiritual yang mendalam, yang mempersiapkan jiwa untuk misi ilahinya. Ketika seseorang merespon panggilan kepada hati, mereka memulai perjalanan yang memerlukan penghilangan lapisan ego, ketakutan, dan keterikatan yang telah terakumulasi seiring waktu. Lapisan-lapisan ini bertindak seperti awan yang menghalangi cahaya sejati jiwa, mencegahnya bersinar sepenuhnya. Proses pemurnian dirancang untuk menghilangkan awan-awan ini, memungkinkan orang terpilih untuk memantulkan cahaya ilahi dengan jelas dan murni. Proses ini bisa intens dan menantang, seringkali melibatkan menghadapi ketakutan, ketidakamanan, dan trauma yang belum terselesaikan. Mereka yang terpilih mungkin mengalami periode introspeksi yang dalam, di mana mereka harus menghadapi bayangan dalam diri mereka. Bayangan-bayangan ini mungkin mencakup pola pikir negatif, keyakinan yang membatasi, atau luka emosional yang telah terkubur selama bertahun-tahun. Pemurnian tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah proses bertahap yang terungkap seiring waktu saat orang terpilih
menjadi lebih sadar akan dunia batin mereka, dan lebih berkomitmen pada jalur spiritual mereka. Selama proses ini, mereka mungkin mengalami momen ketidaknyamanan, kebingungan, atau bahkan keputusasaan. Namun momen-momen ini penting untuk pertumbuhan karena membantu membawa aspek-aspek tersembunyi dari diri ke permukaan untuk penyembuhan dan transformasi. Salah satu aspek kunci dari proses pemurnian adalah praktik melepaskan. Orang-orang yang terpilih harus belajar untuk melepaskan apa yang tidak lagi bermanfaat bagi mereka. Apakah itu kebiasaan lama, hubungan yang beracun, atau keyakinan yang membatasi? Melepaskan ini bukanlah tugas yang mudah. Ini memerlukan keberanian dan kepercayaan yang besar. Namun, ini adalah langkah yang diperlukan dalam perjalanan menuju pembebasan spiritual. Saat orang-orang yang terpilih memurnikan diri mereka, mereka mulai mengalami rasa kejelasan, kedamaian, dan keselarasan yang lebih besar dengan yang ilahi. Mereka menjadi lebih peka terhadap petunjuk batin mereka dan lebih mampu membedakan suara yang ilahi dari kebisingan ego. Proses pemurnian ini memungkinkan mereka untuk melangkah ke dalam peran mereka sebagai orang terpilih dengan kepercayaan diri dan keaslian. Proses pemurnian sering dipermudah oleh ujian dan tantangan. Tantangan-tantangan ini bukan untuk menghukum orang-orang terpilih, tetapi untuk membantu mereka tumbuh dan berkembang. Setiap tantangan berfungsi sebagai cermin, mencerminkan kembali area di mana mereka perlu menyembuhkan, memperkuat, atau melepaskan. Misalnya, seorang yang terpilih mungkin menghadapi hubungan yang sulit, yang memicu perasaan tidak layak, atau ketakutan akan ditinggalkan. Tantangan ini memberikan kesempatan untuk menangani perasaan-perasaan ini, menyembuhkan luka-luka yang mendasari, dan muncul lebih kuat dan lebih sadar diri. Demikian pula, mereka mungkin mengalami kesulitan keuangan, yang memaksa mereka untuk menghadapi ketakutan mereka terkait keamanan dan kelimpahan, yang mengarah pada kepercayaan yang lebih dalam terhadap penyediaan ilahi. Ujian-ujian ini tidaklah mudah, tetapi sangat penting untuk proses pemurnian. Mereka membantu mengikis lapisan ilusi dan keterikatan, memungkinkan orang-orang yang terpilih untuk terhubung lebih dalam dengan diri sejati mereka dan dengan yang ilahi. Melalui tantangan-tantangan ini, mereka belajar untuk mengandalkan kekuatan batin mereka dan mengembangkan kebajikan, kesabaran, kerendahan hati, dan ketekunan. Rahasia ilahi ketiga tentang bagaimana Tuhan memilih orang-orang terpilih adalah kebangkitan karunia spiritual. Karunia-karunia ini adalah kemampuan unik yang diberikan kepada orang-orang terpilih untuk membantu mereka memenuhi misi ilahi mereka. Sementara setiap orang memiliki potensi spiritual, orang-orang terpilih seringkali memiliki kemampuan yang lebih tinggi atau spesifik yang selaras dengan tujuan mereka. Karunia-karunia spiritual ini dapat muncul dalam berbagai bentuk. Beberapa orang terpilih mungkin memiliki karunia penyembuhan, kemampuan untuk menyalurkan energi ilahi, untuk membawa penyembuhan fisik, emosional, atau spiritual pada orang lain. Lainnya mungkin memiliki karunia nubuat, menerima visi atau wawasan tentang peristiwa masa depan yang membimbing orang lain dengan kebijaksanaan ilahi. Beberapa yang lain mungkin memiliki karunia pembedaan yang memungkinkan mereka untuk memahami sifat sebenarnya dari situasi atau orang, melihat lebih dalam dari sekadar permukaan, menuju realitas spiritual yang mendasarinya. Kebangkitan karunia-karunia ini seringkali terkait erat dengan proses pemurnian. Saat orang-orang terpilih melepaskan lapisan ego dan keterikatan, karunia-karunia spiritual mereka mulai muncul lebih penuh. Karunia-karunia ini bukanlah sesuatu yang baru. Mereka adalah kemampuan bawaan yang telah tertidur menunggu kondisi yang tepat untuk diaktifkan. Proses pemurnian menciptakan kondisi ini, memungkinkan karunia-karunia tersebut muncul ke permukaan. Kebangkitan ini bisa menjadi pengalaman yang kuat dan kadang-kadang membingungkan. Orang-orang terpilih mungkin tiba-tiba menjadi sadar akan energi, pikiran, atau emosi yang sebelumnya tidak mereka sadari. Mereka mungkin menerima visi, pesan, atau wawasan intuitif yang menantang pemahaman mereka tentang realitas. Ini bisa menjadi pengalaman yang mendebarkan sekaligus membingungkan saat mereka menyesuaikan diri dengan kesadaran yang lebih luas dan belajar mengelola kemampuan baru mereka. Penting bagi orang-orang terpilih untuk memahami bahwa karunia-karunia ini bukan hanya untuk keuntungan mereka sendiri. Mereka adalah alat yang diberikan kepada mereka oleh Yang Ilahi untuk membantu dalam misi pelayanan kepada orang lain. Kebangkitan karunia-karunia ini datang dengan tanggung jawab untuk menggunakannya dengan bijaksana dan penuh kasih sesuai dengan kehendak ilahi.
Setelah karunia-karunia ini dibangkitkan, orang-orang terpilih harus memelihara dan mengembangkannya. Ini memerlukan praktik kesabaran dan dedikasi. Karunia-karunia spiritual, seperti keterampilan lainnya, perlu diasah dan disempurnakan seiring waktu. Orang-orang terpilih mungkin perlu mencari guru, mentor, atau komunitas yang dapat mendukung mereka dalam proses ini. Misalnya, seorang penyembuh mungkin perlu mempelajari berbagai metode penyembuhan, belajar menyalurkan energi secara efektif, dan memahami cara melindungi energi mereka sendiri saat bekerja dengan orang lain. Seorang nabi mungkin perlu mengembangkan pembedaan, belajar membedakan antara pesan ilahi yang benar dan pikiran atau ketakutan mereka sendiri. Seorang pemimpin mungkin perlu mengembangkan kebijaksanaan dengan belajar bagaimana membimbing orang lain dengan kasih dan integritas. Pengembangan karunia spiritual adalah proses yang berkelanjutan. Bahkan mereka yang terhubung dalam dengan karunia, mereka akan menemukan bahwa selalu ada lebih banyak yang harus dipelajari, lebih banyak cara untuk tumbuh, dan lebih banyak peluang untuk melayani. Pertumbuhan berkelanjutan ini adalah bagian dari perjalanan orang-orang terpilih saat mereka berusaha untuk lebih selaras dengan tujuan ilahi mereka dan memenuhi misi mereka dengan keunggulan. Rahasia ilahi keempat dalam memahami bagaimana Tuhan memilih orang-orang terpilih terletak pada interaksi antara takdir dan kehendak bebas. Keseimbangan yang halus ini adalah salah satu misteri yang paling mendalam dalam perjalanan spiritual. Banyak orang berjuang untuk memahami bagaimana kedua kekuatan ini, takdir yang tampaknya telah ditentukan, dan kehendak bebas yang menyeratkan pilihan dapat koeksis. Namun bagi orang-orang terpilih, keseimbangan ini sangat penting dalam memenuhi misi ilahi mereka. Dalam arti spiritual, takdir merujuk pada rencana keseluruhan yang dimiliki yang ilahi untuk setiap jiwa. Ini adalah cetak biru perjalanan jiwa yang merangkum pengalaman, tantangan, dan peluang utama yang akan membentuk evolusinya. Bagi orang-orang terpilih, takdir ini seringkali melibatkan peran signifikan dalam membimbing, menyembuhkan, atau mengangkat orang lain. Tugas yang selaras dengan kebaikan umat manusia secara keseluruhan. Namun, takdir bukanlah naskah kaku yang menentukan setiap detail kehidupan seseorang. Sebaliknya, ini adalah kerangka yang memungkinkan ungkapan kehendak bebas di dalam batasan cetak biru ilahi ini. Orang-orang terpilih memiliki kebebasan untuk membuat pilihan yang akan membawa mereka lebih dekat untuk memenuhi takdir mereka atau menjauh darinya. Interaksi antara takdir dan kehendak bebas inilah yang membuat perjalanan orang-orang terpilih sangat dinamis dan unik. Meskipun mereka dipandu oleh tujuan yang lebih tinggi, mereka juga diberdayakan untuk membentuk jalan mereka melalui keputusan yang mereka buat. Setiap pilihan yang mereka hadapi adalah kesempatan untuk lebih selaras dengan misi ilahi mereka, atau untuk belajar dari konsekuensi menjauh dari misi tersebut. Salah satu tantangan utama bagi orang-orang terpilih adalah membedakan antara bimbingan takdir mereka dan gangguan dari ego. Ego seringkali mencari kenyamanan, keamanan, dan pengakuan, keinginan yang dapat menjauhkan orang-orang terpilih dari jalur sejati mereka. Sebaliknya, panggilan takdir seringkali memerlukan pengorbanan, keberanian, dan iman, sifat-sifat yang mungkin ditolak oleh ego. Orang-orang terpilih harus belajar untuk membedakan antara kedua suara ini, memilih jalur yang selaras dengan tujuan yang lebih tinggi, meskipun sulit atau tidak pasti. Kehendak bebas bukan hanya sekadar hadiah, itu adalah tanggung jawab. Orang-orang terpilih dipercayakan dengan kekuatan untuk membuat keputusan yang akan memengaruhi tidak hanya kehidupan mereka sendiri, tetapi juga kehidupan orang-orang yang mereka layani. Tanggung jawab ini memerlukan tingkat kesadaran diri, pembedaan, dan integritas yang tinggi. Pilihan yang mereka buat harus dipandu oleh hubungan mereka dengan yang ilahi dan pemahaman mereka tentang tujuan mereka. Salah satu cara orang-orang terpilih dapat menavigasi keseimbangan ini adalah melalui praktik pembedaan spiritual. Ini melibatkan pengembangan rasa pengetahuan batin yang mendalam, memungkinkan mereka untuk menyelaraskan diri dengan bimbingan jiwa dan yang ilahi. Pembedaan bukan hanya tentang membuat keputusan berdasarkan logika atau keadaan eksternal. Ini tentang mendengarkan bisikan hati dan dorongan halus dari yang ilahi. Orang-orang terpilih juga mungkin menemukan bahwa perjalanan mereka melibatkan serangkaian ujian atau tantangan yang dirancang untuk memperkuat kehendak bebas mereka. Ujian ini seringkali menghadirkan pilihan yang menantang nilai, kepercayaan, dan komitmen mereka terhadap jalur mereka. Misalnya, mereka mungkin tergoda untuk mengambil jalan pintas menuju kesuksesan meskipun itu mengorbankan integritas mereka, atau mereka mungkin menghadapi peluang untuk bertindak
Karena rasa takut daripada cinta, setiap ujian ini berfungsi sebagai kesempatan untuk melatih kehendak bebas mereka selaras dengan tujuan ilahi mereka. Dalam momen-momen ini, orang-orang terpilih diingatkan bahwa meskipun takdir mereka mungkin tertulis di bintang-bintang, melalui kehendak bebas mereka, mereka menghidupkan takdir itu. Setiap pilihan yang mereka buat adalah sapuan kuas di kanvas takdir mereka, berkontribusi pada gambaran keseluruhan dari tujuan hidup mereka. Rahasia ilahi kelima dalam memahami bagaimana Tuhan memilih orang-orang terpilih adalah kekuatan, intuisi, dan bimbingan batin. Intuisi seringkali digambarkan sebagai suara jiwa, jalur komunikasi langsung antara orang-orang terpilih dan yang ilahi. Melalui intuisi, mereka menerima wawasan, peringatan, dan bimbingan yang membantu mereka menavigasi jalur mereka. Bagi orang-orang terpilih, intuisi bukan hanya alat yang berguna. Itu adalah aspek vital dari perjalanan spiritual mereka, memungkinkan mereka untuk mengakses informasi dan pemahaman yang melampaui batasan pikiran rasional. Bimbingan batin ini membantu mereka melihat di balik permukaan situasi untuk memahami kebenaran spiritual yang lebih dalam. Ada yang membuat keputusan yang selaras dengan tujuan yang lebih tinggi. Intuisi dapat terwujud dalam banyak bentuk seperti perasaan intuitif, kilasan wawasan, mimpi, atau bahkan sinkronisitas yang tampak terlalu berarti untuk dianggap kebetulan semata. Orang-orang terpilih sering menemukan bahwa intuisi mereka menjadi lebih kuat dan lebih dapat diandalkan seiring kemajuan mereka di jalur spiritual. Ini karena mereka terus menyesuaikan diri dengan frekuensi yang ilahi, membersihkan kebisingan ego, dan menjadi lebih peka terhadap energi halus. Salah satu pelajaran kunci bagi orang-orang terpilih adalah belajar untuk mempercayai intuisi mereka dalam dunia yang sering menghargai logika dan validasi eksternal. Mengandalkan sesuatu yang tidak berwujud, seperti bimbingan batin, bisa menjadi tantangan. Namun intuisi adalah hadiah dari yang ilahi, sebuah bentuk komunikasi yang melampaui batasan dunia fisik. Orang-orang terpilih harus belajar untuk menghargai hadiah ini, mendengarkan suara batin mereka, dan bertindak berdasarkan bimbingannya, bahkan ketika itu bertentangan dengan kebijaksanaan konvensional. Mengembangkan intuisi memerlukan praktik dan kesabaran. Orang-orang terpilih dapat memperkuat kemampuan intuitif mereka melalui berbagai praktik spiritual seperti meditasi, doa, dan kesadaran. Praktik-praktik ini membantu menenangkan pikiran, memungkinkan suara halus intuisi muncul lebih jelas. Mereka juga memperdalam hubungan dengan yang ilahi, sumber dari semua bimbingan sejati. Aspek penting lainnya dari pengembangan intuisi adalah belajar untuk membedakannya dari suara ego. Ego sering berbicara dengan keras, didorong oleh ketakutan, keinginan, atau ketidakamanan, sementara intuisi bersifat lembut dan tenang, muncul dari tempat kedamaian dan kebijaksanaan batin. Orang-orang terpilih harus belajar mengenali perbedaan antara kedua suara ini, mempercayai intuisi mereka bahkan ketika ego berusaha meyakinkan mereka sebaliknya. Saat orang-orang terpilih belajar untuk mempercayai intuisi mereka, mereka mulai melihat bagaimana intuisi membimbing mereka menuju tujuan ilahi mereka. Mereka mungkin menemukan diri mereka dipimpin ke orang-orang, tempat, dan peluang yang tepat pada waktu yang tepat. Selain itu, intuisi mereka dapat membantu mereka menghindari jebakan atau tantangan yang bisa menghambat kemajuan mereka. Bimbingan batin ini adalah sekutu yang kuat dalam perjalanan mereka, membantu mereka tetap selaras dengan takdir mereka dan memenuhi misi mereka dengan anggun dan percaya diri. Selain membimbing perjalanan pribadi mereka, intuisi orang-orang terpilih seringkali memiliki tujuan yang lebih besar. Wawasan dan pemahaman mereka dapat digunakan untuk membantu orang lain, baik melalui penawaran bimbingan, berbagi kebijaksanaan, atau sekadar menjadi sumber cahaya dalam kehidupan orang-orang di sekitar mereka. Dengan mempercayai dan bertindak berdasarkan intuisi mereka, orang-orang terpilih memenuhi peran mereka sebagai saluran kebijaksanaan ilahi, membawa kejelasan dan kebenaran ke dunia. Bab 6. Kekuatan transformatif dari layanan dan ketidakterikatan. Rahasia ilahi ke-6 dalam memahami bagaimana Tuhan memilih orang-orang terpilih adalah kekuatan transformatif dari layanan dan ketidakterikatan. Meskipun hadiah spiritual, bimbingan batin, dan keselarasan dengan kehendak ilahi adalah kena aspek penting dari perjalanan orang-orang terpilih, tujuan sejati mereka seringkali terletak pada bagaimana mereka menggunakan hadiah ini untuk manfaat orang lain. Oleh karena itu, layanan bukan hanya tindakan yang mereka lakukan, itu adalah prinsip dasar dari misi spiritual mereka. Dalam konteks menjadi orang terpilih,
Layanan sangat terhubung dengan ide ketidakterikatan. Ini melibatkan menyingkirkan keinginan pribadi, ambisi, dan bahkan kebutuhan untuk memenuhi tujuan yang lebih besar. Ini bukan berarti mengabaikan diri sendiri, tetapi lebih memahami bahwa pemenuhan sejati datang dari berkontribusi pada kesejahteraan orang lain. Orang-orang terpilih menyadari bahwa hadiah spiritual mereka bukan untuk kemuliaan diri mereka sendiri, tetapi untuk mengangkat kemanusiaan dan dunia. Ketidakterikatan ini melampaui amal atau perbuatan baik. Itu adalah keadaan di mana orang-orang terpilih hidup dalam kesadaran konstan akan peran mereka sebagai alat kehendak ilahi. Mereka memahami bahwa tindakan mereka, tidak peduli seberapa kecil, memiliki potensi untuk memberikan dampak signifikan pada kesadaran kolektif, baik melalui tindakan kebaikan, berbagi kebijaksanaan, atau sekadar mewujudkan cinta dan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang terpilih berkomitmen untuk melayani kebaikan yang lebih besar. Salah satu cara paling mendalam yang dilakukan orang-orang terpilih dalam melayani adalah dengan hadir. Kehadiran adalah alat layanan yang kuat. Ini memungkinkan orang-orang terpilih untuk menciptakan ruang bagi orang lain, mendengarkan dengan dalam, dan menawarkan dukungan tanpa penilaian atau keterikatan. Jenis kehadiran ini bisa menjadi penyembuhan dengan sendirinya, karena memungkinkan mereka yang mereka temui merasa diperhatikan, didengar, dan dihargai. Orang-orang terpilih menggunakan kehadiran mereka untuk menciptakan lingkungan damai dan penuh cinta, baik dalam posisi kepemimpinan, peran penyembuhan, atau sekadar berinteraksi dengan orang lain di komunitas mereka. Layanan bukan hanya cara bagi orang-orang terpilih untuk memenuhi misi mereka, itu juga merupakan jalur menuju hadiah spiritual yang mendalam. Melalui layanan mereka mengalami kebahagiaan. Terima kasih telah bergabung dengan kami di channel Aiman. Semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Syukran atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan kebaikan untuk Anda semua. Jangan lupa dukung terus channel Aiman dengan subscribe, like, dan share. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Alhamdulillah video ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.